Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam melakukan aktivitas. Perkenalkan, nama saya Niketut Nuriati. Saya dari jurusan PPKN kelas B. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu tujuan berdirinya saya di sini. Tujuan berdirinya saya di sini untuk memaparkan beberapa materi tentang PPKN. Mungkin kata PPKN tidak asing lagi di telinga teman-teman. Dan di SD, SMP, SMA mungkin sudah pernah belajar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sudah dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia. Dalam pengembangannya dilakukan berbagai istilah atau nama. Kita sebagai mahasiswa, tentunya mata kuliah ini sangat berperan strategis, yaitu dalam mempersiapkan kewarganegaraan yang cerdas, bertanggung jawab, dan yang pastinya berkeadaban yang berlandaskan filsafat Pancasila, serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, dengan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, dan berkemanusiaan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Kenapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Menurut keputusan Dirjen DIKT nomor 43 Cap 2006, beliau merumuskan ke dalam visi, misi, dan kompetensi. Nah, di sini visi pendidikan kewarganegaraan khususnya di perguruan tinggi adalah sebagai sumber ilmu dan pedoman dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program studi guna mengantarkan seorang mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia yang seutuhnya. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam penguasaan, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Sedangkan kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah beliau yang mampu menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan tanah air, demokratis dan berkeadaban. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa pendidikan kewarganegaraan ini memiliki substansi kajian yang mencangkupi filsafat Pancasila, identitas nasional, negara dan konstitutif, demokrasi Indonesia, rule of law dan HAM, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia. Dan materi yang ketiga yaitu pengertian filsafat. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa itu filsafat. Nah, sebelum teman-teman memahami lebih lanjut pengertian filsafat, maka penting juga untuk terlebih dahulu kita memahami istilah dari pengertian filsafat. Nah, di sini secara etimologi
Istilah filsafat berasal dari kata Yunani yang artinya "film" yang artinya cinta, dan "sep" yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Yang dalam arti luas, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu HAM dan mungkin sudah tidak asing lagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HAM. Pengertian HAM itu sendiri adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Banyak para ahli juga yang mengemukakan pendapatnya tentang HAM. Salah satunya yaitu John Locke. Beliau berpendapat bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Selain pengertian HAM, di sini HAM juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri HAM yaitu yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan kepada orang. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, di mana HAM ini memang sudah berada dari dalam kandungan hingga manusia lahir. Yang keempat yaitu HAM yang sifatnya universal, artinya HAM ini berlaku secara manusia tanpa memandang status, suku, gender, kepribadian, dan selain HAM memiliki ciri-ciri, HAM juga memiliki macam-macamnya. Yang pertama yaitu HAM ekonomi, HAM hukum, HAM politik, HAM peradilan, dan HAM sosial budaya. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata saya yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaklumi. Dan harapan saya di sini agar kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan pendidikan kewarganegaraan tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.